warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina Ahmad. Saya mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi D3 Kebidanan semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan meroleplay tentang kontrasepsi KB alami atau KB kalender. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Silakan. Ibu, perkenalkan, nama saya Sofina. Kalau Ibu siapa ya, Bu? Putri Bu. Ibu Putri. Iya. Ibu umurnya berapa tahun? 20 tahun Bu. Sudah punya anak belum, Bu? Belum. Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya kesini pengen ini Bu masang KB. Cuma saya nggak mau pakai alat. Terus saya nggak mau minum pil soalnya takut lupa. Oh iya, Bu. Ibu nikahnya sudah berapa lama? Baru 1 minggu Bu. Baru 1 minggu. Ibu mau KB alamiah seperti apa? Kalender. Iya. Oh, Ibu mau pakai KB alamiah ya, Bu ya? Iya Bu. Ya, Bu. Jadi saya jelaskan ya, Bu ya. Jadi begini, Bu. Jadi KB kalender adalah usaha untuk mengatur kehamilan dengan menghindari hubungan badan selama masa subur seorang wanita. Sebab pembuahan memang hanya terjadi pada saat masa subur, atau lebih tepatnya 12 sampai 24 jam setelah puncak masa subur atau sel telur dilepas. 12 sampai 24 jam ini masa subur sel telur rata-rata. Jadi sebelumnya menggunakan metode ini, tentukan pasangan suami istri harus mengetahui masa subur. Siklus masa subur pada setiap wanita tidak sama. Untuk itu perlu mengamati minimal 6 kali siklus menstruasi. Jadi keuntungan KB kalender itu ditinjau dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, dan dari segi psikologis. Jadi hal yang menyebabkan metode kalender menjadi tidak efektif adalah: 1. Menentukan masa tidak subur didasarkan pada kemampuan hidup sel sperma dalam saluran reproduksi. Yang kedua, menentukan masa tidak subur tidak didasarkan pada siklus menstruasi sendiri. Yang ketiga itu kurangnya pemahaman tentang hubungan masa subur atau ovulasi dengan perubahan jenis lendir serviks yang menyertainya. Yang keempat itu anggapan bahwa hari pertama menstruasi dihitung dari berakhirnya perdarahan menstruasi. Hal ini menyebabkan menentukan masa tidak subur menjadi tidak tepat. Kita ngitung masa subur yang siklusnya 28 hari ya. Kalau yang 28 hari itu misalkan menstruasinya itu tanggal 1, lalu menstruasi yang kedua itu tanggal 29. Berarti kita hitung mundur dari tanggal 28 sampai 14 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti di tanggal 15 itu kita masa subur. Tapi kita lihat dulu plus minusnya. Plusnya itu 2 hari dari tanggal 15, 16, 17. Nah, ini kita lingkarin. Terus minusnya itu 2 hari juga dari tanggal 13 sampai 14. Berarti tanggal 13 sampai 17 ini adalah masa subur kalian. Sekarang kita akan menjelaskan yang menstruasi yang tidak teratur. Menghitung masa suburnya itu, ibunya harus tahu selama 6 bulan belakangan ini menstruasinya tuh tanggal berapa aja. Terus kita lihat dari 6 bulan belakangan ini yang paling sedikit siklusnya itu berapa. Misalkan ibu menstruasi yang paling pendeknya itu tanggal 28. Terus ini diambil 18. Lalu yang paling terpanjangnya dari 6 bulan belakang ini kita lihat, misalnya tanggal 30 diambil 11. Ini 18 sama 11 ini udah dari rumus. Terus ini dikurang. Ini hasilnya 19. Nah,
10 ini dia tuh dihitung dari pas pertama menstruasi. Misalnya menstruasinya tanggal 1, dihitung 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di tanggal 10 ini masa subur kalian. Terus tanggal 19 ini angka 19 ini dihitung juga dari tanggal 1, dari tanggal pertama kalian menstruasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai ke tanggal 19 ini. Berarti ini tanggal 10 pertama kalian masa subur, dan tanggal 19 ini akhir kalian masa subur. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.